Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Yang terpenting pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan tausiah sampai pada waktu suruh yang akan diisi oleh Bapak Ustaz Susanto. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak kita tergolong umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustaz Susanto kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال أيضا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشريف: من أراد الدنيا فعليه بالعلم ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم ومن أرادهما فعليه بالعلم.
Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kenikmatan pada kita dengan niat ingin belajar, mempelajari sesuatu yang penting untuk pembekalan kita nanti di akhirat. Para asatidz dan jamaah Masjid Al-Madinah yang saya hormati dan saya banggakan, menuntut ilmu merupakan satu hal yang penting, yang mendasar bagi kita. Segala sesuatu yang hendak kita kerjakan, yakni berupa ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita dasari dengan ilmu. Tanpa ilmu pengetahuan, tanpa kita mengerti bab-bab sesuatu yang kita kerjakan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi pekerjaan atau ibadah yang kita lakukan itu kurang berkualitas ataupun juga menjadi batal. Untuk itu, marilah kita tak bosan-bosannya, tidak mati semangat kita untuk selalu belajar, selalu membaca, dan selalu bertanya kepada seseorang yang kita anggap ahli di bidangnya atau paling tidak mengerti dalam urusan agama ini. Karena tanpa itu juga kita khawatirkan bahwa kehidupan beribadah kita ini adalah kosong, tidak memiliki dampak yang baik pada diri kita, ataupun wallahu a'lam bishawab, bisa menjadikan ibadah kita tidak bernilai di sisi. Hal ini penting saya sampaikan karena menuntut ilmu itu fardhatun 'ala kulli muslim wal muslimah. Utlubul ilma, menuntut ilmu itu adalah suatu hal yang penting di dalam kehidupan aktivitas ibadah kita. Kita ini yang hadir di sini atau kebanyakan yang hadir di masjid ini di atas 40 usianya. Siapa yang baru 40? Semuanya di atas 40. Ya. Sementara untuk usia 40 itu adalah usia-usia yang selayaknya sudah matang. Sudah matang artinya kalau buah itu sudah siap dipanen dan dimakan. Nah, kalau usia kita ini 40 masih mentah, artinya pengetahuan kita belum kita miliki. Kalau dalam urusan agama ini adalah ilmu fikih, baca Quran, tajwid, zikir, makna-makna dalam sholat. Nah itu selayaknya kita ketahui. Tanpa kita ketahui, maka sholat kita menjadi kosong, tidak memiliki dampak yang positif terhadap kita. Maka dari itu belajar itu adalah suatu keharusan dan sesuatu hal yang harus dilalui, yang harus dilaksanakan setiap hari. Entah membaca, entah bertanya, berdiskusi,
Baiklah, kita tak lupa juga sampaikan salawat pada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW yang mulia, yang begitu agung, telah menyampaikan risalah-risalah wahyu kepada kita, telah berlalu kira-kira 1500 tahun lebih kira-kira. Itu sudah jauh meninggalkan kita. Tadi kalau dikembalikan pada usia yang 40 tahun lebih, ini adalah usia rawan kita. Kalaulah kita maunya bersantai-santai, beribadah apa adanya bisa, tapi kualitasnya diragukan. Kemudian salah satu contoh misalnya surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu di dalam pelaksanaan ibadah sholat hukumnya wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Jawab gitu aja gak bisa deh. Hukum surah Al-Fatihah, baca surah Al-Fatihah itu gimana hukumnya? Wajib berani. Salah nggak apa-apa, dari dengar. Ya wajib. Kalau wajib itu baca surah Al-Fatihahnya harus bagaimana? Harus benar dan tahu maknanya. Jangan dengerin aja Ustadz baca di depan imam, kita nggak ngerti apa-apa yang kita baca. Dan dalam ayat Quran katakan orang yang sholat tanpa mengerti maknanya sama aja orang yang sedang mabuk kemudian sholat. Orang yang sedang mabuk kemudian dia sholat, batal kan sholatnya. Mabuk, ibarat orang mabuk. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dimaknai apa? Dan sering kita dengarkan, sering kita baca. Baca bismillah sunnah apa wajib? Wah, tapi Al-Fatihah aja. Ini udah 40 kita belajar. Belum entah kalau alam mustawab ya. Dipanggil Allah itu usia berapa Allah alam mustawab. Allah ya. Sudah benar. Usia belakang ada apa-apa. Tinggal tunggu giliran. 10 tahun Al-Fatihah saja masih perlu dipelajari dengan baik. Ya tidak tanggung jawab seorang ustaz, diri kita sendiri sangat menentukan. Tanggung jawab seorang ustaz saja. Bismillah, bi dengan asma, ismi, nama. Allahu Allah. Kalau tidak udah kasih. Ar-Rahman, Maha Kasih, Maha Sayang. Ar-Rahim, Maha Pemurah. Kalau tidak begitu tahu gitu ya, kalau tidak tahu kita ya. Kita belajar, kalau nggak tahu belajar. Jadi ada ustaz bisa belajar siapa yang ya, terutama Ustaz Ali ya, pemakmur masjid.
jadi gampang ditemui. Nah, kalau saya kalau masih di kantor, acara kantor, ujiannya sama sebanyak saya bisa tanyakan ya. Jangan sampai kalau kita sudah dipanggil Allah, kita berdalih untuk sempat belajar ya Allah. Nggak bisa kita beralasan saya nggak sempat belajar. Oh, kasih 40 tahun usianya nggak sempat belajar dari mana? Bapak ini udah di atas 40 tahun. Saya aja udah 56. Berarti masih muda ya? Nggak lagi pensiun dong, Pak. Hah? Nggak lagi pensiun. Apa salawatannya lain orang pensiun dengan orang yang masih aktif. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi. Kayaknya itu begitu orang pensiun lemes. Bacanya lemes. Kalau Irwannya udah pensiun duluan. Ustaz nggak boleh pensiun. Ngomong itu Ustaz ya terus ya sampai tua. Sesek. Baiklah Bapak sekalian, ini buat pembuka yang memberikan sentuhan batin untuk kita. Kita ini sudah 40 tahun, malah kita lebih bergiat lagi. Bahkan kalau 40 tahun itu artinya begini, sudah layak kita sudah dari sisi nafkah sudah alhamdulillah Allah kasih keberkahan dari usia atau tenaga. Kalau tenaga secara fisik sudah mulai lemah, yang tadinya tidak terasa sakit sekarang menjadi sakit ya. Jadi setelah 30 tahun, kalau 30 tahun masih kuat ya. Sudah puncak-puncaknya kita kekuatan kita. Banyaklah kita sekarang ini mendekatkan diri pada Allah atas 40. Tapi namanya setan itu tidak mengenal usia. Dia hajar baik ya. Setan ini mau tua mau muda. Yang penting tugas saya cari teman itu banyak-banyaknya. Nah ini setan ini nggak pernah ini, dia hidupnya lebih lama, ilmunya bacaan Al-Fatihah tahu saya nggak Al-Fatihah. Bacanya seperti ini, diudut-udut aja supaya kita menjadi orang yang malas belajar, malas ibadah. Itu bisa. Paling pandai sama orang berilmu beda cara godanya. Orang yang biasa-biasa aja tahu cara. Jadi kalau kita tidak tahu rahasia bagaimana menangkal itu semua, habis hidup kita. Pembekalan kita kecil masih bagus, nggak ada bekal sama sekali. Pertanyaan di kubur itu ada berapa Pak? Pertanyaan di dalam kubur. Pertanyaan di dalam kubur ada berapa? Jawab. Belum pernah ke sono deh. Ini belum ada bocoran di sini. Pertanyaan dalam kubur. Satu. Mana juga. Kamu punya bahasa Arab lah ini. Iya, belajar bahasa Arab makanya. Soalnya nggak ditahu mas bahasa. Enggak ngerti Allah itu mana. Jadi pertanyaan dalam kubur itu ya seperti kalau kita usul salah sah. Ya.
Man rabbuka, siapa Rabb kamu? Siapa Rabb kamu? Udah kenal belum sama Rabb? Menciptakan manusia ya. Nah itu supaya kenal menciptakan manusia. Rabb apalagi? Siapa tuh baru itu? Berdoa. Man rabbuka, man nabiyuka. Paman kita juga. Nabinya dulu, nabinya dulu, kiblat. Kalau nggak ada nabi nggak tahu apa-apa kita. Nabi dulu, Allah nabi. Wa ma dinuka. Din apa din? Din apa din? Din apa? Bin. Din. Ini agama. Agama. Wa ma dinuka. Kalau belajarkan ini enggak, jadinya ini nggak mantap, Kurang kopi. kurang kopi. Ini ada. Jadi ada kan? Baik bapak-bapak yang saya hormati dan saya banggakan, usia krisis kita ini malah kita manfaatkan bersama untuk cari perbekalan di akhirat. Karena perbekalan di akhirat itu cukup banyak kita, seperti ongkos kita untuk pulang kampung itu harus dipersiapkan. Jangan sampai ongkos kita itu kurang. Kalau kurang nggak sampai ke kampung kita, ya kan? Itu logikanya ya Pak. Kita tuh meninggal itu ibarat kita pulang kampung, ketemu sama yang menciptakan kita. Yang menciptakan kita sudah mengatur diri kita seperti itu. Kamu akan memasuki alam ini, di alam ini ada etape-etape kehidupan. Itu baru di alam barzah, belum nanti di hari kiamat. Hari kiamat itu etapenya banyak, kumpul pada mahsyar. Panas, ini kan kita panas benar kan? Di sana lebih panas lagi. Artinya keringat itu sampai seperti lautan. Keringat kita, kenapa bapak ya, mengucur seperti lautan. Orang melihara orang begitu, ya. Triliunan atau ya. Jadi perlu persiapan yang matang dan perlu persiapan yang banyak. Kita digodanya oleh setan itu persiapannya dulu dunia. Digoda setannya udah ngapa persiapan. Ini dunia ini kan yang nyata yang kamu hidup ini. Kurang ini, kurang itu ya. Bangunan udah bagus, rubah lagi. Nah itu. Jangan kita terperdaya. Kita upayakan. Udah umroh ya, misalnya udah ini umroh, pikirin ngumpulin duit buat umroh. Bayar rumah aja repot ya. Ya ini repot ini kita. Ngumpulin duit buat umroh. Kalau haji susah lah sistemnya ini. Kita udah mati ke depan gitu. Haji bertahun-tahun ya. Umroh aja ya dulu ya aja. Kalau ini umroh insyaallah ini tadi. Nah, jadi yang penting kita niatkan dulu. Nanti saya diajarin sama orang yang berkali-kali bolak-balik ke haji, tapi hajinya Haji Abidin ya, Haji Abidin. Kita kalau
makna hajinya. Karena kalau tidak ada din, dia nggak bisa mengkuotakan amal, mengkuotanya bertahun-tahun berkuota, sampai yang bersangkutan meninggal dunia belum dipanggil. Alhamdulillah kalau ada kesempatan sekarang ini kita niatkan saja untuk umrah. Ada yang dari kemarin kita sudah bahas halaman 5. Mission atau tugas Rasul. Rasul adalah i'lam arsyadakallahu li ta'atihi anal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdah. Jadi mission para nabi sejak Nabi Adam hingga Muhammad SAW, satu misinya. Apa misinya? Menyembah Allah yang esa, satu, ya. Tidak menserikatkan dengan sesuatu yang lain di dalam beribadah kepadanya. Di sini jelaskan begitu. Arsadakallahu bi ta'atihi. Dan juga Rasul itu, para Rasul itu tunggal satu. Rusul baru banyak, jamak Rusul itu jamak Rasul. Jadi beda sakal fathah dengan dhammah, itu beda dalam bahasa Arab. Rasul tunggal satu, Rusul lebih dari satu. I'lam arsyadakallahu ta'ati. Allah mengutus para rasul ke tengah-tengah umat manusia itu untuk ditaati. Sesungguhnya yang cenderung kepada kebenaran annal hanifiyata millata Ibrahim, agama Ibrahim ini, anta'budallah. Nabi Ibrahim ini merupakan salah seorang nabi yang menggunakan logika, akal pikirannya menemukan Tuhan. Dan juga Nabi Ibrahim ini memiliki keturunan para Nabi Ibrahim. Maka dikatakan bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Dan Ibrahim mengatakan bahwa la tasjudu, janganlah kalian menyembah matahari Samsun, matahari Samsun, wal qamar, bulan, ya. Walaki yasjudu lillahi wahdah. Akan tetapi menyembah kepada Rabb yang satu, Tuhan yang satu, yang abadi. Jadi bukan matahari, walaupun matahari punya manfaat yang besar, bulan punya manfaat
manusia. Itu tidak boleh kita menyembah matahari dan bulan. Ya. Kita tidak boleh menyembah malaikat juga tidak boleh, walaupun punya manfaat. Kemudian seorang nabi yang mursal, yang diutus, yang dekat dengan Allah, itu juga tidak berhak disembah. Yang berhak disembah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mukhlishan lahu din, wa bidzalika amara Allah jami'an nas wa khalaqahum laha kama qala ta'ala. Ya. Wa bidzalika amara, yang demikian itu amara Allah, diperintahkan Allah jami'an nas, pada seluruh umat manusia. Wa khalaqahum laha, dan yang telah menciptakan mereka. Yang menciptakan Allah, Allah memberikan rezeki, Allah memberikan petunjuk, pedoman melalui para nabinya, para rasul, sehingga kita menjadi orang-orang yang monoteis, meyakini adanya Rabb yang satu. Monoteisme. Mono itu satu. Bapaknya tauhid, ya, adalah Nabi Ibrahim. Bapaknya para nabi, Nabi Ibrahim. Karena keturunannya banyak menjadi nabi, ya, Ibrahim. Wa khalaqahum laha kama qala, sebagaimana kama qala, firman-Nya. Qala itu kama qala ta'ala, yang maha tinggi, maha agung. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma'na ya'buduni yuwahiduni, maksudnya atau maknanya ya'buduni, menyembah Allah itu, yuwahiduni, dengan mengesahkan. Wa a'dhama ma amara Allah bihi tauhid, dan mengagungkan, membesarkan ma amara Allah bihi tauhid. Tauhid, mengesahkan Allah. Ma amara Allah, apa yang diperintahkan di dalam ajaran tauhid, wa huwa ifradullah al-ibadah wa 'azama ma nabiya anhu syirku, wa huwa da'wah ghairi ma'ahu dalil qaulu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Jadi yang saya maksud dengan kita perlunya paham ilmu dalam beraktivitas kepada Allah di sini. Kita sudah salat, kita sudah zakat, kita sudah puasa, tapi kita tidak menghayati tauhid. Nah, itu fatal, itu bisa batal ibadah kita. Jadi harus memahami tauhid. Tauhid itu ilmu yang mempelajari tentang bagaimana cara mengesahkan Allah dan tidak mensyirikatkannya dengan sesuatu apapun di dalam ibadah. Ya. Kalau ini tidak dipahami benar, maka ibadah kita menjadi rusak, menjadi batal. Wa'budullah, ini dalilnya. Wa qauluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini ayat.
ini ayat ini, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Beribadahlah kalian kepada Allah dan tidak menserikatkan sesuatu, ya. Wa la tusyriku bihi syai'an. Tidak boleh menserikatkan. Menserikatkan artinya menduakan, menyandingkan gitu. Memang kita sujud, tapi kalau sujud kita itu untuk menyandingkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka menjadi rusak ibadah kita. Fa idza qila laka mal usul salasah, apa itu usul salasah? Usul itu adalah prinsip dasar, atau juga usul itu pokok, pangkal pokok. Mal usul salasah allati yajibu 'ala al-insan, di mana usul itu yang menjadi karenanya wajib atas setiap manusia ma'rifatuha, untuk mengetahuinya, untuk mempelajarinya. Faqul ma'rifatul abdu rabbahu, ya, maka katakanlah mengenal, seorang hamba mengenal Rabbnya, ya, ma'rifatul abdu rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu. Wa dinahu, din itu agama, ya, kalau di Indonesia kan sebetulnya din itu sistem kehidupan. Wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Fa idza qila laka ma rabbuka, nah ini mulai masuk. Dan jika dikatakan kepada kalian, fa idza qila laka man rabbuka, siapa rabbuka? Faqul rabbiyallahu alladzi rabbani rabbi jami'al alamin bi ni'matihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Nah, ini dikatakan bahwa Rabb itu adalah yang wajib disembah. Rabb itu Tuhan, karena Dia menciptakan, memberi rezeki, Dia menciptakan kita, kemudian kita ibadahi. Dengan karena Dia menciptakan kita dan memberi rezeki kita, maka Dia wajib disembah. Ya. Laisa li ma'budun siwa, tidak ada yang sama dengan Dia, tidak ada yang sama dalam menyandingkan ibadah kita kepada yang lain. Tidak boleh. Laisa, tidak. Laisa li ma'budun, kecuali aku Allah. Ma'budun siwa. Ad-dalilu qauluhu ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Allah, ya, maha terpuji Allah, Rabb yang memiliki alam semesta, Rabb pencipta alam semesta, yang mempunyai alam semesta. Wa kullu ma siwallahu 'alimun wa ana wahidun min dzalikal 'alam. Manusia itu termasuk alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita beribadah kepadanya dengan tidak menserikatkannya dengan sesuatu apapun. Ya. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ilmu kayak begini ini jarang yang tahu. Ya. Kalau mau iseng-iseng tanya aja di perkampungan, ya, tanya ibadah untuk siapa, harus bagaimana beribadah kepada Allah. Niat yang benar
caranya sesuai dengan apa yang telah diajari oleh Nabi Muhammad SAW. Fa idza qila laka bima arafta rabbaka, bima dengan apa kamu mengenal Allah, bima arafta bima arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan nahar was-samsu wal qamar wa min makhluqatihi samawati sab'a wal arduna sab'a wa man fihinna wa ma bainahuma wa dalilul qawlu ta'ala wa min ayatihi al-lailu wan nahar was-samsu wal qamar la tasjudu lisamsi. Di sini disebutkan la tasjudu lisamsi walal qamari wasjudullaha alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Jadi agama-agama terdahulu itu ada yang menyembah matahari. Kalau di Jepang itu apa namanya? Shinto. Jadi kalau pagi-pagi nunduk, ya keluar. Kalau kita kan sunset ya, keindahan alam. Dia langsung siap-siap nunduk. Itu musyrik. Fa idza qila laka bima arafta rabbaka, menyembah matahari, bulan, api, percaya kepada benda, itu ada dulu di Jawa. Bima arafta rabbaka faqul bi ayatihi wa makhluqatihi wa min ayatihi al-lailu wan nahar, dan tanda-tanda kekuasaan Allah pada malam hari dan siang hari. Terjadinya malam dan siang hari, coba kita hayati, Allah tidak terlihat oleh kita, gaib dia, tapi aktivitasnya begitu terasa bagi kita, yang mematikan, menghidupkan, memberi kesehatan, kemudian ujian sakit, terasa sekali dia di sekitar kita, di dalam jiwa kita. Ya, perubahan malam dan siang. Ya, tidak ada manusia yang memberikan pernyataan bahwa saya memindahkan matahari dari apa? Dari barat ke dari timur atau barat? Barat timur lah. Tidak ada. Ini bukan pindah sendiri, ada yang mengatur. Itu logika kita begitu. Ini meja tidak akan ada di sini kalau nggak ada yang menyiapkan buat saya menaruh. Siapa tuh? Ya, jadi logika itu begitu. Jadi namanya Tuhan itu tidak mesti tergambarkan dalam bentuk benda-benda. Tidak tergambarkan, tidak perlu tergambarkan. Ini dia sangat kita rasakan. Sedih, gembira, rasa sedih, gembira. Dan tidak semua keinginan itu dipenuhi oleh Allah. Yang dipenuhi oleh kita itu adalah kebutuhan kita. Kalau keinginan itu hawa nafsu, kalau kebutuhan itu ya, Allah, Sutratullah. Ini persoalannya kita diganggu banyak keinginan. Ya. Jadi lupa ibadah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun.
Kalau usianya 40 bahkan lebih, semestinya kita waspada. Jangan sampai kita yang tidak manfaat itu kita lakukan. Kata Nabi, min husnil Islam mar'i tarkuhu mada yang kebaikan seorang muslim itu meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ini kesehatan kita jaga, kita lebih mengutamakan ibadah dan belajar misalnya. Kita punya program di rumah, kita tulis subuh tiap minggu kajian. Ingatkan, walaupun yang ngisi tidak ahli tapi manfaat. Tidak mesti ahli dulu, susah kita nggak belajar kalau mesti khatam dulu, unjid, khatam baca ini apa. Kalau masa para sahabat, masa para imam mujtahid masih ketemu, tapi kalau kita tidak ketemu. Ya. Jadi yang mereka itu mewariskan kita kitab-kitabnya, buku-bukunya. Ya, kitab-kitabnya yang kita pelajari. Tambahkan kemampuan kita untuk sedikit demi sedikit bahasanya, ya, belajar bahasanya. Ini sampai mana tadi ya? Fa idza qila laka bima arafta rabbak faqul bi ayatihi kekuasaan. Kita terjemahkan kekuasaan. Bi ayatihi wa muhqatihi dari makhluknya. Kita belajar dari hewan, binatang, diri kita sendiri bisa menemukan Allah. Wa mahlukatihi wa min ayatihi al-lail wan nahar, dari alam semesta terjadi malam dan siang. Matahari kalau siang saja ada, malam tidak kelihatan. Wasamsi wal qamari wa min mahlukatihi as-samawati was-sab'u, ya, langit yang 7. Dan beserta isinya, itu alam yang kita sebut dengan alam. Maka kita tidak boleh menyembah matahari, bulan, tapi menyembah kepada Allah. Wasjudullaha alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di sini ada ayat-ayatnya, dicek lagi di rumah. Di terjemahan surah Fussilat ayat 37. Wa qawluhu ta'ala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam. Fi sittati ayyam itu jamak dari yaumun, hari. Fi sittati ayyam tsumma stawa 'alal 'arsy yuksil laylan nahara yatlubuhu hafizan, ya. Was-samsu wal qamar wan nujum musakharatin bi amrihi ala lahu li khalqil amr tabarakallahu rabbul alamin. Suratul A'raf. Nah, ini ada ayatnya, nanti dicek lagi. Suratul A'raf ayat 54. Ar-rabbu wal ma'bud. Rabb itu sesuatu yang disembah. Wa dalilu qaulu ta'ala ya ayuhan nas u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu surah Al-Baqarah. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an
fa akhraja minna thamarati rizqan lakum. Kita terasa sekali sekarang ini musim kering, air berkurang, sementara air adalah sangat kita butuhkan sehari-hari. Maka di sini baru terasa butuhnya kita pada Allah. Kita selalu berdoa, ya Allah kasih hujan, tapi kemarin kasih sedikit. Alladzi ja'ala lakumul arda firasa, yang telah menjadikan bumi sebagai hamparan. Wassama'i binaan, dan langit sebagai atap. Wa anzala minas sama'i ma'an, dan dia telah menurunkan air, ma'an, air. Fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, dan dikeluarkan dari bumi itu buah-buahan, sayur mayur, kita tanam ya, buah-buahan, sayur mayur. Itu di samping saya kan nangka, depan saya berbuah, kita menikmati buah nangka, ya, pisang. Di sini kita masih bisa panen nangka, panen pisang. Kayak pisang, klengkeng. Nah, jadi itu Pak akhraja bihi itu maksudnya. Pak akhraja bihi minat thamarati rizqan lakum, menjadi rezeki bagi kalian. Fala taj'alu lillahi andada. Kalau kalian tahu, kata Allah, bahwa yang memberi rezeki aku, kata Allah, maka jangan jadikanlah tandingan buatku dalam beribadah. Tandingan apa? Lawan. Jadi kalau beribadah itu tidak tulus kepada Allah. Fala taj'alu lillahi andada. Ini ayat yang saya bacakan, ayat ini ya, bukannya pikiran saya. Wa antum ta'lamun, dan kalian itu padahal mengerti, tahu buah nangka, lengkeng, jambu, di sini bisa kita baca. Itu sebagai rezeki, ya, sebagai rezeki buat kalian. Qala Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, al-khaliqu li hadhihi al-asya'i wal mustahaqqu lil ibadah. Yang berkata Ibnu Katsir dalam pandangannya bahwa kalau kita mengerti bahwa alam semesta ini adalah Allah yang menciptakan dan buat kemanfaatan hidup manusia, umat manusia, maka kata Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, ulama tafsir, al-khaliqu li hadhil asya' wal mustahaqqu lil ibadah. Dia wajib, lebih wajib untuk ibadah. Ya. Wa anwa'ul ibadah, macam-macam ibadah. Allati amara Allah biha mithlul Islam wal iman wal ihsan. Wa minhu du'a al-khauf wal raja wal tawakkul wal raghbah wal rahbah wal khusyu' al khasyah al inabah wal isti'anah wal isti'adah. Isti'anah itu apa? Memohon pertolongan. Isti'adah, memohon pertolongan. Jadi kita kalau memohon pertolongan itu pada Allah, bukan kepada orang pintar. Disebutkan orang pintar ini bisa Kalau kan kita berarti kita bodoh. ya? Kalau kita orang kita berarti kita bodoh. Nah, meminta kepada Allah ikhtiarnya, ya ahli. Allati amara Allah biha mithlul Islam, iman wal ihsan, wa minhum du'a wal khauf wal raja. Jadi pengharapan, pertolongan dan rasa takut itu kembalikan pada Allah. Kita
saling memohon perlindungan kepada Allah, isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Isti'anah itu memohon pertolongan. Ini kita kalau berkorban wadzabhi, isti'adzah, isti'anah alladzi wal istighasah wal dzabh. Jadi bentuk-bentuk ibadah semacam itu kita harus niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Isti'adzah, isti'anah, istighasah wal dzabh wan nadar. Jadi kalau kita ada janji, saya kalau dapat rezeki banyak nih mau dari masjid, itu janji ya. Kalau nazar itu wan nazari itu harus dilaksanakan. Jadi wajib kalau sudah diucapkan dan diakarkan. Wan nazari wa ghairu dzalika minal ibadati allati amara Allah biha kulluhallah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid Allah itu janganlah kalian di dalamnya itu melakukan kesyirikan. Wa annal masajida lillahi fala tad'u, maka janganlah kalian fala tad'u ma'allahi, beserta Allah. Beserta Allah ada tujuan-tujuan lain. Di sini nanti dibuka surah Jin, bisa surah Jin ayat 18. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafir. Jadi kalau kita beribadah kepada yang lain, maka kita menggeser keimanan kita menjadi kekafiran. Tipis sekali antara iman dan kekafiran itu. Fisik kita memang ini pakai sarung, tapi kalau kita punya niat atau kita tidak mengerti, kita punya niat untuk yang lainnya juga, maka kita bergeser keimanan kita menjadi keimanan yang palsu, kafir. Kita menjadi kafir. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Ini kita sudah sampai halaman berapa? Halaman berapa? Dari tadi saya aja ngoceh. Kan guru. Kita sudah sampai ke halaman 8 ya. Iya betul. Ya. Halaman 8. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar. Ini sangat dilarang keras yang bisa menggeser keimanan kita menjadi kekafiran. Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar, Tuhan yang lain. Ya, Tuhan yang lain. Ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafir. Dibacakan ayatnya aja ya. Nanti baca. La yuflihu, tidak sukses. La yuflihu, tidak
la yuflihul kafirun. Allah tidak akan memberikan pertolongan, keuntungan, ya, keuntungan. La yuflihul kafirun. Allah tidak jadi dicuekin, orang kafir itu dicuekin, Tidak diberi keuntungan. tidak diberikan keuntungan, ya. La yuflihul kafirun, ya. Al-Mu'min ini ada ayatnya, ya, dicek aja. Al-Mu'min surah Al-Mu'min ayat 118. Wa fil hadis ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhil. Jadi orang yang tidak berdoa, tidak memohon kepada Allah, masuk kategori orang yang sombong. Yastakbiruna an ibadatihi. Yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhil. Maka akan masuk, akan, kalau pakai sa ini menunjukkan akan, sayadkhuluna jahannam, akan masuk ke dalam neraka. Dakhirin dengan hina-hina, ya. Ini surah Al-Ghafir. Dibuka lagi surah Al-Ghafir ayat 60. Wa dalilul khauf qauluhu ta'ala fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Kemudian surah Ali Imran ayat 175. Ayat 175. Ya. Wa dalilu ar-raja'a qauluhu ta'ala. Nah, ini semua ada. Ini ya. Jadi susunan penulisannya itu ar-raja' itu apa? Kemudian penulisnya itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala dikasih dalil. Karena kan di awalnya itu di pembukaan atau mukadimah dikatakan bahwa al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatul nabihi wa ma'rifatul Islam bil adillah. Ya, mengenal Allah dengan dalil ya, mengenal Islam dengan dalil. Jadi kita di dalam Islam ini intinya melakukan sesuatu itu mengerti dalil, tahu dalilnya. Nah, jangan mengekor aja. Ya, harus mengerti dalilnya. Sampai di sini kira-kira ada yang ingin didiskusikan? Kita sampai halaman sampai halaman 8. Dari berapa kali pertemuan sudah selesai. Jadi kalau selesai nanti udah. Saya buat besok. Mau tanya Ustaz. Ya. Kan kalau dalam beberapa hadis usia apapun itu usia yang krusial. Kalau kita dalam ketaatan insya Allah nanti kesananya atau masa tuanya kan selalu dalam ketaatan. Tapi kalau masih nakal akan yang mungkin akhirnya seperti itu. Apakah itu bagaimana penjelasan Ustaz? Usia 40 kalau kita udah tobat katakan insya Allah nanti sana baik. Tapi kalau masih nakal ya nanti sampai tetap begitu. Contoh nakalnya. Itu suka maksiat lah. Iya. Kan saya pakai bahasa yang saja. Betul. Nakal. Bandel. Gampang. Saudaranya. Bapak yang saya hormati, usia 40 ke atas itu usia kawan kita. Artinya kalau kita tidak manfaatkan dengan baik, meninggalkan segala hal
sesuatu yang tidak bermanfaat buat tubuh kita, maka kita tinggalkanlah. Tapi kalau itu bermanfaat buat kita, buat kajian pada subuh, ya, ini harus melaksanakan supaya kita menambah kebenaran ilmunya. Salat itu wajib. Makanya kan kalau membaca surah Al-Fatihah itu sunnah atau wajib? Wajib. Nah, sudah wajib, hafal enggak? Insya Allah. Hafal? Insya Allah. Insya Allah. Hafal, bagus. Itu wajib. Masa setiap sholat Qur'annya di depan kita dulu Al-Fatihah. Nah, kemudian maknanya gimana? Tahu nggak makna surah Al-Fatihah? Ngaji lah. Ngaji semuanya. Ya, sedikitnya tahu paling nggak secara global di surah Al-Fatihah mengandung pengertian bla. Udah. Kalau kita pelajari satu-satu mungkin ada yang kita tahu, ada yang tidak, wajar. Tapi kita surah Al-Fatihah itu artinya apa? Pembuka. Al-Fatih, pembuka. Dibuka dengan surah Al-Fatihah. Kemudian kita tahu sedikit-sedikitnya. Dari Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah itu apa? Alhamdulillah. Itu terjemahan. Iya, segala puji. Ya, mungkin kita tahu lah segala puji. Teruntuk Allah. Hanya bagi Allah lah pujian-pujian. Alamin, Rabb semesta. Kita udah setua ini lah kita surah Al-Fatihah aja. Tahu. Jadi sebelum-sebelumnya kita nih sholatnya bagaimana? Saya garis benar, prihatin. Kalau kita belajar yang Quran, mesti ibadahnya kita itu kurang. Kalau belajar yang kurang, bagaimana kurang? Ya Allah memberikan nilai yang baik itu, yang punya kualitas. Kalau berkualitas itu kita mesti belajar. Itu kira-kira. Dan Allah akan mengangkat orang yang berilmu hingga beberapa derajat. Jadi jangan takut Allah tidak memberikan reward. Allah akan memberikan reward pada kita. Yarfa'inna nabi. Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, beriman dan berilmu hingga beberapa derajat. Ya. Jadi yang mengangkat derajat kita itu Allah dan manusia. Dari saya sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Saya lagi saya berharap lebih giat lagi. Ini kan berkurang dengan jumlahnya. Kan makin lama makin tinggal penceramahnya aja nunggu. Ya, jumlahnya nggak ada. Wallahu a'lam bishawab. Al-haqqu min rabbik fala takunu minal wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawaban ya. Kalau enggak memancing. Bikin umpat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, demikian tadi tausiah dari guru kita Bapak Ustadz Susanto. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, untuk mengakhiri kajian pada pagi hari ini, mari kita duduk bersama-sama dengan membaca hamdalah dan doa tutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha
Assalamualaikum warahmatullahi